Assalamualaikum, staycation lagi secara virtual. Hari ini aku mau ajak anak-anak untuk staycation di salah satu hotel yang ada di Lembang. Ini sebenarnya hotel keluarga karena memang cocok banget untuk kita yang membawa anak-anak ke sini karena fasilitasnya lengkap banget. Nah, ini dia The Green Forest Bandung. Bisa dilihat ya, ini dari pintu masuknya. Kita ambil tiket dulu. Kalau nanti masuk ke dalamnya itu sudah terlihat ya banyak pohon-pohon. Jadi memang suhunya tuh sejuk banget di sini, dingin. Dan ini lahan parkirannya juga luas ya menurut aku. Ini nanti kita belok ke kiri untuk mencari parkir. Dan salah satu keunggulan yang ada di hotel ini adalah di area-area hotelnya ini banyak banget kafe. Jadi benar-benar bukan cuma kafe, malah jadi kayak ada tempat jajanan zaman dulu, kayak cemilan-cemilan zaman dulu tuh ada di situ dijual. Terus banyak kafenya juga, dan kafenya juga nggak main-main nih, bukan kafe asal-asalan ya. Benar-benar kafenya tuh view-nya bagus banget. Nanti aku kasih tahu. Kalian tungguin aja dan tonton terus channel ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, aktifin tombol notifikasi, like, comment, dan share. Sekarang kita lagi berjalan menuju ke arah lobi nih. Jadi kita mau masuk ke arah lobi. Kalau kalian lihat suasananya, aduh bener-bener kanan kiri semuanya hijau. Hanya dengan melihat video ini kalian udah bisa merasakan gak sih cuaca di sini tuh bener-bener sejuk, dingin. Pokoknya enak banget untuk bawa keluarga di hotel ini. Dan yang jelas menurut aku worth it banget ya, dengan harga dan fasilitas serta pemandangan yang kita dapat. Lanjut, ini kita sudah masuk ke area lobinya. Ini ada ruang tunggu, dan di sebelah kanan situ ada resepsionis untuk check-in dan check-out. Pada saat masuk area lobi langsung disajikan oleh patung-patung tradisional, dan welcome snack-nya juga ada. Welcome drink-nya juga nggak kalah, pasti ada ya. Nah, ini kita sedang menunggu kamarnya ready karena memang aku minta early check-in gitu. Anak-anak sambil bermain gamelan di sini. Pokoknya seru banget deh. Dan kalau kita keluar dari area lobi, pemandangannya itu disambut seperti ini nih. Aduh, pokoknya benar-benar pohon hijau, rumput yang luas, benar-benar anak-anak tuh puas banget main bola di sini ya. Bagus banget ya. Jadi benar-benar cocok banget buat keluarga gitu loh. Ini kita sedang menuju ke area kamar yang sudah kita pesan nih. Kalau dari arah lobi itu tinggal belok ke kanan, lalu jalanannya tuh sedikit menurun seperti ini ya. Dan kalau kita lihat, nah itu salah satu contoh kamar-kamarnya. Kamarnya tuh kayak ada yang di atas, ada yang di bawah. Kebetulan kamar yang aku pesan itu adalah kamar yang berada di bawah. Kenapa nggak yang di atas? Karena biar anak-anak ini kan ada 3, jadi biar mereka tuh nggak ribet naik turun tangga. Karena kebetulan memang untuk kamar-kamar yang deluxe seperti ini, akses untuk naik turunnya itu masih menggunakan tangga. Karena memang hanya 2 lantai ya. Nah, jadi untuk kamar yang di lantai bawah itu ada terasnya, dan yang di atas juga ada balkonnya. Nah, itu akses tangganya itu yang di sebelah kanan tadi. Ini kita masih lurus terus untuk menuju kamar aku. Dan view-nya kurang lebih seperti ini. Dan kamar kita tuh deket banget sama playlane-nya loh. Untuk kamar yang aku pesan sendiri yaitu kamar deluxe twin bedroom with teras ya. Nah, kurang lebih penampakan kamarnya seperti ini ya. Ya standar aja sih kamarnya, tapi menurut aku sih hitungannya masih bersih, walau memang kalau dilihat dari segi lantainya tuh masih yang keramik jadul gitu ya. Terus ini ada lemari, dan ini adalah bathroomnya. Ini gak ada bathtub, cuma shower aja. Terus di sini ada wastafel, ada kaca, amenities-nya ya so-so lah ya.
Tapi ya lumayan banget kok untuk keluarga, karena memang tujuan kita ke sini bukan hanya untuk stay lama-lama di dalam kamar gitu. Kita memang ingin menjelajahi hotel ini, terutama untuk fasilitas anaknya ya. Dan ini ada twin bedroom, ada TV-nya juga. TV-nya juga sudah smart TV, ada pemanas air, ada gelas, ada ya di sini nggak ada chiller. Ada AC juga, tapi selama kita menginap di sini suhunya sangat dingin. Jadi benar-benar nggak pernah pakai AC, bahkan dinginnya tuh melebihi dinginnya AC kalau menurut aku sih. Karena memang hotelnya sendiri berada di Lembang ya. Kalian bisa ambil kamar yang studio suite, grand suite, atau royal suite, atau mungkin family room kalau kalian ingin fasilitas kamar yang lebih oke. Pilihan kamarnya juga banyak banget kok. Rate paling mahal itu seingat aku 1,7 untuk yang royal suite kalau nggak salah ya. Nah ini kalau kita menuju ke arah bawah, di sebelah kanan sini ada kayak kantin gitu loh. Jadi ada di kantinnya ini ada jajanan-jajanan ringan, kayak snack-snack gitu, kayak risol kalau nggak salah harganya 12.000. Nah di depan sana resto, kalau di sebelah kanan sini kayak ada kantin, roti-roti gitu, coffee juga bisa. Terus kalau kita lihat, nah itu restonya untuk kita breakfast nanti. Dan ini dia playland-nya yang dekat banget sama kamar aku nih. Jadi memang akses dari kamar aku tuh gampang banget untuk ke playland ini, memudahkan anak-anak lah. Jadi nggak terlalu jauh. Dan di sini ada slider juga, ada kayak wall climbing juga, ayunan juga. Dan yang harus diperhatiin juga sama orang tua, jika membawa anak di bawah umur 5 tahun ya, kalau misalnya membawa balita, hati-hati dalam berjalan di area sini nih, karena memang area kolam ini nggak ada pembatasnya, jadi langsung aja bawahnya kolam. Kalau misalnya nggak hati-hati, takutnya nanti kecemplung. Kita juga lihat yang banyak kursi-kursi itu adalah area resto. Jadi restonya juga bisa di situ tuh, pemandangannya bagus banget ya. Jadi restonya nggak hanya di dalam aja, tapi di bagian outdoornya juga kita bisa sambil sarapan nanti di sana. Nah ini ada kayak taman-taman lah, masih di dalam atau masih di area kolam ikan tuh, bagus ya. Pokoknya sejuk banget loh di sini. Nah itu kayak ada rumah pohon juga. Ini juga kayak ada taman untuk kita nongkrong-nongkrong atau misalnya bawa kopi. Dan di atas sana juga ada gelato terminale. Di sini tuh ya ada mejanya, jadi bisa sambil duduk makan-makan es krim gitu. Ada bean bagnya juga. Dan kebetulan aku cobain untuk beli gelatonya. Menurut aku variannya juga lengkap ya untuk gelatonya, dan rasanya juga enak. Kinan dan Kaira tentunya suka sekali gelato di sini. Kita makan sambil duduk-duduk melihat pemandangan di Horizon Green Forest ini. Pokoknya enak banget deh sore-sore makan es krim, duduk gitu ya. Memasuki waktu sore hari, Alisa dan Kaira ternyata pengen berenang nih. Sedangkan aku udah kasih tahu ke mereka kalau misalnya di sini kolam renangnya itu bukan kolam renang air hangat, apalagi air panas, bukan. Karena memang di sini terbilang cuacanya kan dingin ya. Jadi kolam renangnya itu ternyata memang kolam renang air dingin. Dan aku udah bilang ke mereka, tapi mereka tetap maksa untuk berenang. Kita lihat aja nih. Tapi kayaknya nggak lama deh, mereka berenang tuh nggak lama karena memang kedinginan gitu kan. Kolam renangnya dingin, suhunya dingin di sini, jadi nggak lama turun langsung udahan gitu. Nah itu sih yang disayangin banget ya di sini di Horizon Green Forest Hotel. Kolam renangnya itu bukan kolam renang air hangat. Seandainya diganti air hangat, aduh pasti menurut aku semakin oke gitu loh dari kualitas hotelnya sendiri. Setelah kapok berenang dengan air dingin, mereka bertiga akhirnya main beca-becaan nih di area resto. Ya, ini juga
ada mainan untuk anak-anaknya juga nih, jadi seru banget. Intinya aktivitas anak-anaknya tuh nggak akan boring lah di sini. Sekarang kita lihat-lihat yuk, sore hari ini seperti apa pemandangan di dalam hotelnya. Seperti biasa, kalau malam kita pasti kelayapan keluar kamar. Nah, sekarang ini kita bukan hanya keluar kamar, tapi kita juga keluar dari area hotel. Hanya dengan berjalan kaki, kita mau menuju ke ruang lapang cafe. Karena memang berdekatan gitu loh, berdekatan maksudnya ya. Nggak jauh lah pokoknya tuh. Hanya dengan berjalan kaki kita juga bisa langsung akses ke ruang lapang ini gitu loh. Dan benar-benar pemandangannya tuh bagus banget. Dan kalau kalian bisa lihat di area bawah sana itu juga ada cafe namanya Kala Cemara. Nanti kita turun ya untuk menyambangi Kala Cemara itu juga. Sekarang kita mau cobain makanan yang ada di ruang lapangan ini. Untuk menu-menu makanannya juga menu-menu makanan yang standar lah ya, kayak ada roti bakar, pisang bakar kalau nggak salah juga, ada Indomie juga, mie goreng, mie kuah segala macem. Minumannya ada kopi, ada teh, ada susu, dan di sini juga bisa kita lihat ada bonfire-nya juga ya untuk membakar jagung dan marshmallow. Nah itu ada counter-counter susu, kopi. Terus ada cireng-cireng juga, bakwan segala macem gitu. Nah ini yang unik di sini ya kayak gini nih, meja, terus kursinya tuh kayak ayunan gitu, bagus banget ya. Pokoknya anak-anak benar-benar happy banget deh. Jadi makan sambil berayun-ayun. Dan ini kita bisa lihat Kala Cemara. Tadi kita sudah dari ruang lapang menuju ke Kala Cemara nih. Mau tahu dalamnya kayak apa? Pokoknya ikutin terus, oke? Seandainya kalian tidak menginap di hotelnya pun bisa ke sini karena di samping pintu masuknya ini juga ada lahan parkir. Jadi nggak terlalu jauh ya. Kalau seandainya kalian parkirnya di area hotel akan terlalu jauh jalan menuju ke arah Kala Cemara ini nih. Dan ini kita di area pintu masuknya. Kebetulan karena sudah makan pada saat di ruang lapang, jadi di Kala Cemara ini kita cuma lihat-lihat aja sih, nggak makan lagi karena kondisinya memang masih kenyang banget. Nah ini dia memang tipe restonya tuh seperti ini, resto atau cafe ya, lebih enak dibilang apa ya, cafe mungkin ya. Nah ini tuh ada danau, jadi karena malam hari nggak begitu kelihatan ya, katanya sih kalau sore hari tuh bagus banget danaunya ini gitu. Nah ini ada gerbong-gerbong nih untuk kayak apa ya, saung-saung gitu sih untuk kita makan tuh. Ada gerbong 3, gerbong 4 gitu. Di sini juga bisa bersantai ria ya. Ada jembatan-jembatan juga tuh tadi di situ lucu juga tuh. Terus kalau untuk pemandangan malam harinya sih ya kebanyakan lampu-lampu kayak gini. Dan ada tempat bermain anaknya juga, sudah pasti itu yang tadi aku bilang ya. Pokoknya kesini benar-benar anak-anak happy, banyak tempat main aja gitu. Bagus banget ya, benar-benar apa ya, untuk anak-anak tuh oke banget gitu. Tuh ada layar tancapnya juga. Dan kalau kita lurus terus ke arah pojok dari Kala Cemara ini kayak ada satu rumah, itu juga kayaknya resto juga sih, nanti kita lihat ya. Good morning. Mari kita awali pagi ini dengan minum jamu. Di sini ada jamu ya. Ada kacang rebus juga tuh. Traditional corner, ada jagung rebus juga. Aduh, menurut aku untuk menu breakfastnya lengkap.
Tuh, apalagi ada gorengan ya. Dari menu tradisionalnya ada, menu internasionalnya juga ada. Dan ini untuk coffee, tea, segala macam. Terus tuh benar-benar coffee-nya sendiri tuh signature coffee tuh ya. Ini untuk minumannya. Terus snack-snacknya, kerupuk-kerupuknya, ada snack tradisionalnya, fresh juice, manisan Cianjur juga ada. Lengkap banget pokoknya sih untuk lidah-lidah tradisional. Tuh nasi putih dan spaghetti bolognese juga ada. Menunya lengkap ya, dan menurut aku enak. Di sini makanannya enak. Rate-nya 4 dari 5 menurut aku ya. Tuh aneka sambalnya juga lengkap. Sebagai pencinta pedas, aku happy banget sih breakfast di sini dengan aneka sambal sebanyak itu. Terus ini ada bubur, ada soto ya, ini kalau nggak salah soto ya, soto nggak sih apa bubur ya, soto sih kayaknya. Terus oh iya betul, soto ayam cuangki Bandung. Nah nih penting banget nih si cuangki ini. Terus ada apa lagi ya ini? Oh ini kayak mie nyemek ya, mie nyemek kalau nggak salah, kayak nasi goreng mie nyemek. Terus ada omelet juga ya, standar-standar hotel ya. Ada french fries, ada sosis, ada omelet, ada bubur kacang hijau, bubur ketan hitam. Aduh enak-enak banget deh pokoknya. Untuk sekali lagi ya, untuk harga yang segitu dengan varian breakfast segini sih sangat-sangat worth it buat aku. Karena ya itu tadi, menu makanannya benar-benar nggak kurang-kurang gitu loh, semuanya hampir lengkap lah ya. Tuh bubur, oh berarti yang tadi tuh soto, yang ini bubur. Nah ini aku nggak tahu ya ini apa ya, lupa. Nah ini untuk bubur-buburnya. Terus di sini ada juga orek tempe, tuh segala orek tempe, kentang balado, telur dadar, timun segala macam. Bener-bener kalau aku lihat sih mereka mungkin lebih ke tradisional ya. Tuh ada nasi kuning juga. Kalau untuk menu internasionalnya ya kayak tadi tuh ada spaghetti, terus ini juga salad, ada salad barnya juga, ada buah-buahannya juga. Terus kalau nggak salah ada yang gerobakan ya, waktu itu apa ya yang gerobakan, aku lupa deh. Terus ini untuk untuk minuman fresh milk, untuk cornflakes, Coco Crunch, untuk sereal ya, untuk menu sereal. Di sampingnya ini juga ada roti-rotian berserta selai-selainya. Nah sudah selesai berarti tadi untuk breakfastnya. Sekarang aku mau ajak kalian di pagi hari ini untuk mengelilingi, susah banget ngomongnya ya, untuk mengelilingi area hotel, yaitu wahana bermain anaknya. Kalau nggak salah katanya di sini tuh ada untuk kita bisa bermain dengan hewan-hewan. Di mana ya kira-kira ya? Nah itu dia, ada petunjuknya, yaitu di pasar kebun. Jadi kita mau menuju ke pasar kebun nih. Sebelah kanan ini adalah gedung serbagunanya nih atau aulanya. Jadi kalau ada acara kantor bisa dilaksanakan di sini. Nah itu kayaknya lagi ada acara kantor ya, lagi ada acara lah intinya, nggak tahu acara kantor atau acara apa. Kita ke area bawah. Nah ini di bawah ini masih ada kamar juga, ada jembatan goyang, ada yang cottage, ada pasar kebun. Nah kita mau ke pasar kebun nih, jadi kita lurus terus ya, nggak ke bawah. Kalau ke bawah itu kamar. Dan aksesnya sendiri kayak masih hutan-hutan gitu ya. Kalau malam mungkin agak spooky gak sih? Kayak agak serem gitu. Kalau siang sih enggak ya, fine-fine aja gitu ya. Kayak biasa aja gitu. Cuma kayaknya kalau untuk malam-malam jalan di sini kayaknya aku pribadi rada takut juga ya. Nah, ini untuk kamar yang apa ya, tipe apa ya? Aku juga kurang tahu, yang cottage kah atau apa gitu, aku juga kurang ngeh ya. Itu kamar tipe apa, tapi kita lurus aja ke arah ini jembatan.
kita ngelewatin jembatan yang salah satu ikonnya Horizon Green Forest nih. Pokoknya kalau ke Green Forest Bandung jangan lupa harus foto-foto. Harus banget nih foto-foto di jembatan gantung ini. Karena benar-benar ikoniknya ya. Jadi kalau kita mau ke Pasar Kebun, kita melewati dulu nih tipe kamar yang glamping. Yang sebelah kanan ini adalah tipe kamar glampingnya ya. Setahu aku untuk kamar glamping itu rate-nya 1 jutaan. 1 juta berapa aku lupa, pokoknya 1 juta lebih lah ya. Nah ini nih, kalau dilihat tipe kamar glampingnya seperti ini. Dan yang di bawah itu juga bisa untuk berkemah. Nah tuh ada yang kemahan juga di sana. Nah di tepi-tepi sungainya itu ada orang yang berkemah. Seru banget ya pokoknya ya, benar-benar adventure-nya juga dapat lah pokoknya kalau di sini. Oke, kita sudah sampai di Pasar Kebun. Sekarang kita mau masuk ke dalam pasar kebunnya. Seperti apa ya? Ini ada price listnya untuk di pasar kebun ya. Bisa kalian baca sendiri untuk referensi seandainya kalian mau main ke sini nih. Lanjut kita masuk ke dalam. Anak-anak memakai baju untuk berkebun. Nah itu ya, Kinan lagi main sepeda. Terus ada topi-topi yang kayak untuk di sawah gitu. Lucu-lucu banget deh pokoknya. Tuh lucu-lucu ya. Terus di sini juga ada kelinci, ada ikan, ada kambing, ada ayam. Ada nanti kita juga bisa belajar untuk beternak ayam ya, kayak mengambil telur ayam. Pokoknya bagus banget sih di hotel ini. Jadi nggak cuma dapat funnya, tapi juga dapat belajarnya. Di sini itu aktivitasnya ada banyak banget nih. Kita bisa bermain dengan kelinci, memberi makan kelinci di kandang kelincinya. Jadi memang tiap hewan itu kandangnya beda-beda ya. Tuh Alisa sampai takut lari-lari. Ini Alisa, Kaira dan Kinan sedang memberi makan kelinci dan bermain bersama kelinci. Sekarang kita sudah ada di kandang ayam nih. Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana sih cara beternak ayam yang baik dan benar. Cara memberikan makan ayam seperti apa. Tuh sudah banyak yang bertelur juga ya di sini. Sepertinya anak-anak masih happy ya bermain dengan kelinci. Buktinya mereka belum mau keluar nih dari kandang kelinci. Tapi nggak apa-apa, kita tetap jalan-jalan ya. Di samping kandang kelinci ini ada tempat untuk anak-anak belajar berkebun nih. Nah, jadi tanamannya ini macam-macam. Kalian bisa pilih sendiri mau berkebun tanaman apa. Selain itu di sini juga ada kandang domba, kandang kambing, dan kandang kelinci juga dengan jenis yang berbeda. Kelincinya lebih besar-besar ya. Sepertinya segitu aja aktivitas kita di Horizon Green Forest Bandung. Gimana teman-teman, seru kan? Kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe, like, and share.